Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Melanjutkan kajian kita mempelajari kitab Jami' Shaghir. Pada malam hari ini masuk kepada hadis ketiga. Bunyinya adalah akilu riba wa mukiluhu wa katibuhu wa syahiduhu idza alimu dzalika wal washimah wal mustaw wal mawshumah lil husni wala wis sadaqah wal murtadu a'rabiyyan ba'dal hijrah mal'ununa ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Akilu riba, orang yang memakan riba. Mukiluhu, orang yang menjadi nasabah atau penyetor daripada riba. Wa katibuhu, katibnya, penulis atau yang menuliskannya. Wa syahiduhu, dan orang yang menjadi saksinya. Idza alimu dzalika, apabila mereka semua mengetahui hal itu atau menyadari itu. Wal washimah wal mawshumah, orang yang membuat tato dan orang yang ditato. Lil husni, untuk kecantikan. Walawis sadaqah, dan orang yang menunda-nunda untuk mengeluarkan sedekah. Wal murtadu, orang Arab Badawi yang murtad. Wal murtadu a'rabiyan ba'dal hijrah, setelah hijrah. Mal'ununa, mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah, atas lidah Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Nah, Bapak dan Ibu, untuk memahami ini, yang makan riba, kemudian penyetor riba, yang menuliskan riba, yang mensaksinya. Orang yang ditato atau yang mentato, perempuan. Orang yang menunda-nunda kewajiban sedekah. Murtad, dilaknat. Maka kita pahami terlebih dulu apa itu laknat, baru kita pahami rinciannya. Laknat sudah menjadi bahasa kita malah. Bahasa kitanya laknat. Orang-orang sering menerjemahkan laknat, bahasa kita kutuk. Al-la'nah, la'nah, lam, ain, nun dan tanuta, la'nah. Secara bahasa artinya al-ib'ad wa tarad minal khairi, menjauhkan dan menyingkirkan kebaikan.
menjauhkan dan menyingkirkan kebaikan. Secara bahasa itu dikatakan juga bahwa jika dari Allah laknat itu, berarti orang yang dilaknat adalah orang yang dijauhkan dan disingkirkan daripada rahmat Allah. Jika laknat itu berasal daripada makhluk minal khalq, maknanya as-sabbu wa du'a. Maknanya adalah cacian dan doa supaya orang itu binasa. Ini laknat menurut bahasa. Menurut istilahnya laknat itu adalah al-bu'du an rahmatillah ta'ala. Laknat adalah terjauh, tersingkir daripada rahmat Allah Ta'ala. Maka siapapun yang dilaknat, pasti orang itu tersingkir, terjauh daripada rahmat. Karena itulah arti laknat. Menurut para ulama, bahwa kullu dzambin kanat uqubatuhu al-la'nah bahwa kamin kabairin dzunub. Setiap dosa yang hukumannya adalah mendapat laknat, dosa tersebut tergolong kepada dosa besar. Berarti perbuatan apa saja dan siapa saja yang melakukan suatu perbuatan yang diiqab, yang hukumannya, yang sanksinya adalah laknat, maka perbuatan itu dosa besar dan orangnya melakukan dosa besar. Dengan demikian dapat kita tarik kesimpulan bahwa orang yang dilaknat Allah, di samping orang itu mendapat dosa besar, orang itu tidak akan disentuh oleh rahmat. Karena laknat adalah tersingkir, terjauh dari rahmat. Makanya kita tidak boleh melaknat. Karena kalau kita melaknat berarti kita mendoakan orang terjauh, tersingkir daripada rahmat Allah. Harus kita pahami bahwa rahmat itu milik Allah, punya Allah. Dia yang berhak memberi rahmat dan mencabut rahmat. La mani'a wa la mu'tiyah. Tidak bisa, tidak satu pun yang bisa menghambat, menghalangi, merintangi jika Allah hendak beri. Sebaliknya, tidak satu pun makhluk yang bisa memberi kalau Allah sudah menghambat apapun dia. Itu makanya kita tidak boleh melaknat, karena rahmat itu bukan punya kita. Rahmat itu bukan milik kita yang bisa kita kasih, kita ambil, kita cabut orang daripada itu. Tidak, dia milik Allah. Karena Allah lah yang Rahman yang Rahim itu. Bahayanya kalau kita yang melaknat sangat berbahaya. Antara lain apabila seseorang melaknat, dia melaknat orang lain atau melaknat sesuatu, maka laknat itu naik membumbung ke langit. Innal abda idza lana syai'a, sesungguhnya seorang hamba apabila dia melaknat sesuatu, apapun itu sesuatu yang dilaknatnya, saidatil laknatu ila sama, laknat itu naik membumbung ke langit. Fatughlaqu abwabus sama' dunaha, tetapi pintu-pintu langit itu ditutup. Tidak mau menerima laknat itu. Kemudian tsumma tahbitu ilal ardh, lalu laknat itu turun ke bumi. Fatughlaqu abwabuha dunaha,
Tetapi pintu-pintu bumi juga ditutup untuk menerima laknat itu. Kemudian laknat itu ta'khudhu yaminan wa shimalan. Lalu laknat itu pergi ke kanan, pergi ke kiri. Apabila dia tidak menemui tempat celah ruang untuk masuk, maka lalu laknat itu mengarah menuju kepada yang dilaknat. Fa in kana ahdan lidzalik, jika orang yang dilaknat atau benda yang dilaknat atau sesuatu yang dilaknat itu berhak mendapat laknat, kenan. Tapi jika dia tidak, raja'a ila qa'iliha, maka laknat itu kembali senjata makan tuang bumerang. Intinya, kalau kita melaknat sesuatu atau apa laknat, maka laknat itu lari ke atas, langit ditutup, lari ke bawah, bumi tutup, ke kanan tutup pula, ke kiri, tak bisa menerima, tak bisa. Baru dia mengarah kepada siapa dilaknat. Kalau orang itu memang sudah wajar, patut dan pantas mendapat laknat, kena dia. Berarti orang itu tersingkir daripada rahmat, terjauh daripada rahmat. Jika tidak, balik lagi. Jika tidak, laknat itu balik menuju tuannya. Raja'at ila qa'iliha. Itu bahaya laknat. Baru kita boleh melaknat, ya. Baru kita boleh melaknat jika Allah yang laknat. Kalau Allah yang melaknat, maka Rasul juga melaknat, malaikat juga melaknat, kita juga harus melaknat. Kenapa gitu? Kan Allah melaknatnya. Kemudian kita harus tahu pula gerangan apa perbuatan-perbuatan yang apabila dilakukan pelakunya berhak mendapat laknat. Baru kita laknat dia. Kalau tidak, kita hambur-hamburkan saja laknat itu, buang-buang laknat kita, maka harapan kembali laknat kepada kita. Itu yang harus kita pahami. Sebab laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahish walal bazi. Orang mukmin itu dalam hadis Imam Tirmizi dinyatakan sebagai hadis sahih, orang mukmin itu bukanlah orang yang suka at-ta'an, mencela. Walal la'an, al-la'an, tidak pula orang mukmin itu orang suka melaknat. Sebentar-sebentar mengkutuk, sebentar-sebentar melaknat. Laisal mukmin. Walal fahish, dan tidak pula si mukmin itu orang suka berkata-kata keji atau berbuat keji. Walal bazi, dan tidak pula mulutnya itu kotor, cari bungkang sekata dia. Laisal mukmin, dia tidaklah mukmin yang sebenarnya. Tidak mukmin sebenarnya. La yanbaghi lis-siddiq, tidak wajar atau tidak patut, tidak pantas bagi orang yang siddiq, orang yang benar, orang yang jujur itu ayyakuna la'ana, suka melaknat. Hadis Imam Muslim itu melaknat. Ini sebelum kita memahami hadis tadi tentang laknat.
Berikutnya lah kita sampaikan juga beberapa petikan hadis tentang laknat itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu daripada Sabit bin Ad-Dhahhak, semoga Allah meridainya. Katanya Nabi SAW bersabda, begini bunyinya: Man halafa bi millati ghairi Islam kadiban fawa kama qal. Satu, siapa yang bersumpah dengan selain agama Islam secara dusta, maka dia seperti apa yang dikatakannya. Satu. Yang kedua, wa man qatala nafsahu bisyai'in, siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, pisau kah, tali kah, pistol kah, atau racun kah, pokoknya bisyai', dibunuhnya dirinya dengan sesuatu apapun juga, udziba bihi fin nari jahannam. Alat yang dipakainya untuk membunuh diri itu pula nanti yang dipakai untuk menyiksa, mengazabnya di neraka jahanam. Dua. Wala'nul mu'min, yang ketiga, la'nul mu'min ka qatlihi, melaknat seorang mukmin sama seperti membunuhnya. Kalau bahasa kita, laknat kan mengkutuk tu. Melaknat seorang mukmin ka qatli, seperti membunuhnya. Sudah tiga kan? Yang keempat, wa man rama mu'minan bi kufrin fahuwa ka qatli. Siapa yang menuduh seorang muslim itu kafir, seorang mukmin itu kafir tanpa alasan yang benar, sama dengan membunuhnya. Nah, yang kita garis bawahi laknat kan? Apa bunyinya? La'nul mu'min ka qatlihi, melaknat seorang mukmin sama dengan membunuhnya. Kenapa begitu ka qatlihi? Karena jika si A melaknat si B itu mukmin, sama dengan membunuhnya. Kenapa begitu? Karena melaknat itu tidak lain tidak bukan kan supaya orang itu binasa, celaka, tersingkir dan disingkirkan daripada rahmat Allah. Sama membunuhnya. Contoh, salahnya nih yang tegak di Cipolan, nama Cipolan, si Pulan dilaknat, kena laknat kau. Dia mukmin. Di samping dia tidak berhak kena laknat dan tidak ada sebab-sebab makanya dia kena laknat, kita laknat. Laknat itu kembali kepada kita, satu. Yang kedua, sama dengan kita membunuh, sama dengan membunuhnya saya. Kenapa? Karena saya mendoakan agar dia binasa, celaka, terkutuk, terjauh, tersingkir daripada rahmat Allah. Itu bahaya laknat. Ini dengan demikian, innal la'na idza wujjihat ila man wujjihat ilaih. Laknat itu apabila wujjihat dilepas, diarahkan. Atau tadi orang sudah sunnah pula di tempat saya membuat panah. Nah, diarahkan situ, wujjihat namanya. Innal la'nah, sesungguhnya laknat itu idza wujihat, apabila diarahkan dia atau dihadapkan, ditujukan dia ila man wujihat ilaih, kepada orang yang memang diarahkan kepadanya. Fa inna sahabat alaih sebilah,
awajada fihi maslakan. Jika dia memang pantas dapat laknat, maka dia kena laknat. Misalnya Pak In kena laknat, pas tidak meleset. Jika patut, misalnya dia pemakan riba, laknat. Kenapa makan riba? Laknat. Penulis riba, benar. Nah, contohnya begitu kan? Atau saksi riba, benar. Atau mentato, atau minta ditato, benar. Gitu kan? Itu hadisnya. Tapi jika Pak Haji ini tidak berhak dilaknat, walaupun saya arahkan ke situ, saya bidikkan ujian, walaupun sudah diarahkan, sudah dibidikkan. Kalau laknat itu dengan bahasanya berkata, ya Rabbi, wujihtu, aku diarahkan. Kata laknat, aku diarahkan, aku ditujukan, aku dihadapkan ila fulan, kepada si fulan. Falam ajid fihi maslaka, walam ajid lalai sabila. Tetapi aku tidak mendapatkan jalan, tidak akan mendapatkan peluang dan celah untuk mengarah kepadanya, ya Allah. Walaupun saya diarahkan, tapi tidak bisa. Tidak ada jalan, tidak ada peluang. Kebal ya, tidak mungkin, ya Allah. Kemana tuh? Kata si laknat. Fayuqalu laha, maka dikatakanlah kepada laknat itu, irji'i, kembali engkau lagi min haitsu ji'ti, kembali engkau lagi dari mana tadi datangnya. Dari mana datangnya? Oh, dari pajana mengaji itu, ambil ya. Tadi bisa. Irji'i min haitsu ji'ti, kembali lagi kepada dari mana asal mendatang. Kenapa? Saya yang justru tersingkir, terusir, terjauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya. Saya tengok dan saya catat ada lebih 90 orang-orang yang berhak kena laknat. Makhluk pertama yang paling berhak dilaknat iblis. Itu makanya iblis laknatullah. Iblis laknatullah. Iblis itu kena laknat Allah. Allah juga yang menyebutkan itu. Fa inna 'alaikal la'nah. Kalau begitu iblis, engkau dapat laknat. Iblis. Jadi makhluk pertama yang dikenai oleh laknat, berarti dia tersingkir daripada rahmat, dicampakkan, diusir daripada rahmat Allah. Iblis laknatullah. Nah, itu nomor satu, wahid. Kalinya kenapa iblis dilaknat? Dia itu abah wastakbara. Dia itu sombong, enggan, sombong, kemudian dengki. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah, ini tentu saja orang yang tidak iblis tapi wataknya, perangainya, sifatnya, tingkahnya seperti itu, rasanya boleh juga lah dia. Pertama Abah dia, Abah itu enggan dia menjalankan perintah, enggan, tidak mau.
Yang kedua istakbara, menyombongkan diri, menolak perintah, sombong. Yang ketiga itu dengki, mengaku lebih baik, lebih pintar, lebih hebat, lebih tua, dulu turun janjang, dulu makan asam garam. Nah itu kan faktor kedengkian di samping sombong. Nah siapa saja manusia-manusia yang wataknya watak iblis, sudah boleh dilaknat dia. Kalau begitu di Indonesia ini rasanya berlebihan. Rasanya ada orang yang kena laknat. Karena pengikut iblis di Indonesia ada. Lah. Siapa orangnya? Itu yang tidak tahu saya. Saya tidak tahu. Itu makhluk pertama. Maka bolehkah kita pasangkan kepada iblis itu kata-kata laknatullah? Boleh. Kenapa boleh? Karena Allah yang melaknatnya. Kalau Allah melaknat, kita juga melaknat. Jangan Allah melaknat, kita menentang. Sebab ini saya laknat, wa inna alaika laknat, sesungguhnya atasmu berhak dapat laknat, kita laknat. Makanya kita boleh mengatakan iblis laknatullah. Tidak setan, setan tidak ada, ya ada iblis laknatullah. Kemudian siapa iblis itu? Saya lihat Quran tadi. Nah, siapa iblis? Makanya dia berhak pula kena laknat Allah. Apa masalahnya iblis? Dalam sekian banyak ayat disebutkan kepada kita bahwa iblis itu dia itu kan jin. Iblis itu jin. Beberapa hari yang lalu kita juga sudah jelaskan bahwa iblis itu bangsa jin. Kana minal jinni. Dia itu termasuk golongan jin. Satu. Dalam surat Al-Kahfi ayat 50 begitu keterangannya. Wa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Satu. Iblis itu satu, tidak banyak. Satu, tidak banyak. Konon kabarnya karena iblis itu kawin, tentu saja dia kawin dengan bangsanya, jin. Maka dia juga punya anak. Ada 5 orang anaknya yang terkenal. Ibliskah anaknya? Tidak. Anaknya jin. Anaknya jin. Iblis itu kan gelar. Gelar yang diberikan kepada salah satu jin yang bangkang, yang durhaka, yang sombong. Secara bahasa iblis itu artinya putus asa. Mublis, orang yang putus asa. Jadi iblis putus asa. Kenapa iblis namanya iblis? Putus asa. Putus asa mendapat rahmat karena dia sudah kena laknat. Kemudian kata Allah kepada iblis dalam surat Al-Hijr. Siapa yang lihat Quran boleh. Al-Hijr itu surat ke-15
ayat yang ke-35. Kita ambil saja ayat yang ke-35-nya. Sebetulnya kan semenjak ayat sebelumnya ini. Tapi yang dalilnya kita ambil sini. Halaman 264 bagi siapa yang punya Quran. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Sesungguhnya atas engkau hai iblis laknat itu berlaku sampai hari kiamat. Berarti dia tidak akan pernah disentuh oleh rahmat Allah sedikit pun sampai kiamat. Wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Sesungguhnya engkau berhak mendapat laknat sampai hari kiamat, hari akhirat. Kata ulama saya baca, bahkannya malahan dia menyesal, meminta ampun kepada Allah. Oh, malahan dia menentang. Kalau begitu, ya Allah, ya Tuhan, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhan, anzirni, beri tangguh aku sampai hari dibangkitkan. Ini doanya nih. Anzirni, beri tangguh aku sampai hari dibangkitkannya manusia atau makhluk. Dikabulkan Allah permintaannya. Qala fa innaka minal munzirin. Allah berfirman, sesungguhnya engkau termasuk yang diberi tangguh hidup sampai hari kiamat. Dalam kitab syarah doa saya baca begini. Jika iblis saja berdoa kepada Allah dikabulkan. Kenapa dikabulkan doanya? Dia sungguh-sungguh minta. Sungguh-sungguh dia minta. Dan dia yakin Allah pasti mengabulkannya. Yang dimintanya adalah yang mustahil, hidup sampai hari kiamat. Tujuannya adalah untuk menyesatkan, menggoda, menggelincirkan anak-anak Adam. Dikabulkan Allah. Dikabulkan Allah. Kalau begitu bagaimana mungkin kita berputus asa daripada doa? Iblis saja dikabulkan. Yang dimintanya datang tangguh. Bukan ingin menjadi muda, ingin menjadi tua sampai kiamat. Ya, kalau bajanggu iblis itu mau buya berapa panjang janggu ini? Bila tua benar. Bila tua tu panjang. Nah, lah pirang mungkin jadi tidak putih ada. Atunya tua pada Nabi Adam. Dulu iblis pada Nabi Adam. Tidak mati sekarang. Jangan tanyalah kepadamu batu gig, jangan tanyalah kepadamu. Begitu yakin dan sungguh-sungguhnya dia minta kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Tujuannya untuk buruk. Lalu seorang mukmin yang memang Allah suruh dia berdoa, Allah perintah dia berdoa, Allah jamin terkabulnya doa. Kenapa dia tidak yakin? Memohon meminta kepada Allah untuk yang baik-baik. Untuk itu tidak wajar. Tidak wajar seorang mukmin itu tidak yakin bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Dia mesti sungguh-sungguh berharap, menghibah-hibah, meminta. Iblis saja dikabulkan. Jadi kata Allah, innaka minal munzirin ila yaumil waqtil maklum, sampai
hari atau waktu yang telah ditentukan. Nah, baru setelah Allah kabulkan doanya diutarakan maksudnya. Allah bukannya tidak tahu maksud iblis, tahulah, Allah kan Maha tahu. Tapi sekarang dinyatakan, diutarakannya. Qala Rabbi, wahai Rabb, bima aghwaytani, lantaran sebab engkau telah menghukumku sesat, la uziyanna lahum, la uzayyinanna lahum. Demi sungguh pasti aku akan hiaskan kepada mereka di bumi ini yang jelek jadi baik, yang salah jadi benar, yang batil menjadi hak, yang kencong menjadi lurus. Tazyin memang kerja iblis, menjadikan indah yang buruk itu. Nah, sumpah, pasti aku akan uzayyinanna lahum wala ughwiyannahum, aku akan, demi sungguh aku akan sesatkan mereka semuanya. Saya sapu semuanya. Lalu dia kecualikan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin, yang telah engkau pilih untuk engkau selamatkan, untuk engkau pelihara, untuk engkau jaga. Itu hamba-hambamu yang ikhlas dalam ketaatan kepada engkau. Ayat Nabi SAW. Setelah kita memahami ini, memang pantas dia kena laknat. Bangkang, mengerengkang, sombong, maka berhak dia kena laknat. Maka siapapun yang sombong, siapapun yang angkuh, gaya iblis ini tidurnya, barangkali dia sudah dapatlah berhak kena laknat. Itu satu. Tentu kita tidak akan sebutkan malam hari ini semuanya, siapa-siapa saja yang kena laknat. Yang jelas kita masuk ke hadis menjelang azan sedikit lagi. Dalam hadis ini disebutkan begini: akilu riba wa mukiluhu wa katibuhu wa syahiduhu, yang makan riba, nasabah riba, yang menerus transaksi riba, yang menyaksikan riba, mal'un, dilaknat atas lisan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad yang menyampaikan laknat atas perintah Allah. Kita tidak akan bahas ini, masalah riba agak panjang, jadi saya tunda membahas. Saya lebih tujukan dulu kepada tato dulu, karena riba melihat waktu tidak. Saya tidak ingin pembahasan riba itu tergantung, tidak tuntas. Kita dulukan masalah washimah, al-washimah. Apa itu washimah? Saya lihat tadi washimah itu, washimah adalah wanita yang mentato. Wanita yang mentato, iya. Asal mulanya wanita nih, wanita yang mentato menusuk kulit dengan jarum halus, kemudian diberi alkohol sehingga bekas tusukannya membiru atau menghijau. Itu mula-mula dulu begitu. Dikasih alkohol menghijau membiru. Wanita al-washimah. Biasanya mereka tato wajah mereka. Zaman sesu dulu kala wajah untuk bikin tahi tato. Tahi naklah. Untuk pemanis, pemikat, lil husni, untuk kecantikan. Itu pada asal. Kemudian makna ini terpakai untuk umum.
Sebab dulu-dulu itu yang memberikan tato itu memang wanita untuk gaya, untuk kecantikan. Maka ini jadi umum terpakai untuk siapa saja yang mentato. Itu menusuk-nusukkan jarum baik dengan cara sederhana atau dengan cara moderat. Lebih-lebih sekarang pakai alat spesial. Kadang-kadang malah badan semua dirajah dengan tato. Hukumnya haram dan dilaknat. Jadi dengan tujuan untuk lil husni, untuk keindahan, kecantikan, seakan-akan apa yang telah ada itu kurang rancak, kurang bagus. Itulah kerja setan. Setan yang menyuruhnya, iblis yang menyuruhnya untuk merubah ciptaan Allah. Makanya dia dilaknat. Kenapa laknat? Dia telah merubah ciptaan Allah. Disangkanya dengan tato itu dia menjadi lebih hebat, lebih gagah, lebih cantik, lebih keren dibanding Allah yang telah ciptakan asli. Atau kegaya-gayaan atau kesombong-sombongan, banyak nanti mudaratnya. Jelas darah beku di situ. Sehingga saya baca dalam fatwa, orang yang telah terlanjur mentato diri atau al-mustaushimah meminta tato, minta ditato, dia terlanjur. Dia pertama kali harus membuang tatonya. Kalau bisa dibuang atau dioperasi. Tapi andaikan itu mudarat, berbahaya, punya risiko. Karena tato itu kan di mana-mana ada sekarang. Di tempat yang tidak boleh dilihat pun ditato pula sekarang. Ditato. Bahkan ada lidah yang ditato. Tidak ditato. Kalau dia tidak bisa singkirkan itu karena ada risikonya, ada mudaratnya menurut orang medis, langkah terakhir biarkan saja, tapi dia tobat nasuha, sebenar-benar tobat kepada Allah, menyesali, ya, menyadari itu berdosa dan disesalinya, lalu dia minta ampun. Kerjanya tidak mengulangi lagi. Lalu bersungguh-sungguhlah untuk mengupayakan untuk tato itu jadi panggak-panggakkan juga. Jadi mangko-mangko badan tato untuk menampakkan rasa menyesal, nampakkan ini terlanjur, nampakkan ini. Lebih-lebih tato itu di sini. Bagaimana cara menghilangkannya? Bisa. Tapi kalau tatonya tidak masuk ke kulit, tato 1 bulan habis, cepat hapus. Itu sudah melecehkan, sudah menghina penciptanya. Saya dulu pernah membuat mobil-mobil untuk anak saya. Sampai dia tidak pergi mengaji 2 hari. Besok tanya tu sama amaknya. Emaknya ada. Saya beli alat-alat sampai dengan kaca penutup televisi, kan dulu ada kaca biru. Saya ambil untuk kaca otonya, kaca oto anak-anak. Wah, menurut saya keren. Dibantu pula oleh orang tua laki-laki saya mencat. Saya bawa ke kamar sana di Singapura, kita loncat. Satu lo ini yang mancat. Itu mereknya. Mereknya ANS. Kalau kecil mau rancak tu, semua 2 hari mau kerja juga, cak. Banyak mau kandakan kawan mau ke kami lihat. Si Am namanya, perang sawah, tolong gue emban, dia rancak. Saya sudah tu timbul di tangannya, diuki-ukian, diuki-ukian jadi tokok-tokok di tangan dia. Wah. Dah 2 hari dia mati mengaji kau ni.
Keripangan tu anak awak. Amak tu bini awak keripangan. Saya hanya bikin ilustrasi, tapi itu kejadian. Bayangkan Allah sudah bikin kita ahsani taqwim wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Dia bentuk kamu sedemikian rupa dan diindahkannya rupa. Allah tu al-musawwir, pesong-pesong batuka warna kuning dan semacam bacampaan basambuang ramai. Kadang-kadang bantuan tak setuju dengan wajah tiba foto menjijik, tak setuju dengan wajah. Itu kan tren tahun-tahun belakang tren tak setuju lah wajah kau wajah. Setiap orang foto sudah mencibir. Monyong dan kencong, amai-amai betul loh. Anak katujulan. Tak kenal lah Zebir. Film Zebir, kira Zebir ku beruang, bahkan ti jenis simangki. Kan ada nama simangki. Simangki di foto tak aman tu dan Zebir. Ikut suatu suatu indikasi seakan dia tidak setuju dengan apa yang telah Allah berikan kepada dia. Ditatonya, diukirnya, dirubahnya, digantinya, atau dimonyong-monyongkannya, itu syukuri. Nah, orang al-washimah mula-mula wanita dan al-mausyumah dilaknat, mal'ununa dilaknat atas lisan Nabi di hari kiamat. Maka kita juga boleh melaknat orang ini. Sudah diajari, sudah dijelaskan, sudah dinasihati, nak amuh marah. Kalau itu yo kerja kau, ayo kena laknat kau. Kalau Allah melaknat Rasul, kena laknat. Nak amuh hanya tagah, ayo kutuk kada pek diam. Ayo. Kaji kita sampai situ. Saya menghormati waktu, sangat menghormati waktu. Semoga ada faedahnya untuk kita bersama. Mudah-mudahan ada waktu di lain hari kita lanjutkan, karena kita akan takziah habis salat ini, jadi kita penggal sampai situ. Diakhiri subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.